Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari. Biasa ya teman-teman, dia mulai dengan menanak nasi. Nah, ini pagi-pagi kita masak dulu teman-teman ya, karena sepertinya hari ini lumayan sibuk untuk mempersiapkan besok rencana saya mau mendampingi anak-anak rihla teman-teman. Nah, sebetulnya punya kegiatan seperti ini itu bukan wewenang saya ya teman-teman, tetapi ini wewenangnya Bu Korlas. Tetapi karena Bu Korlas saya itu yang di kelas saya maksudnya ya, mempunyai anak kecil, jadi untuk rihla tidak diperkenankan mendampingi anak-anak. Seperti itu. Akhirnya ada telepon masuk. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Di sini saya mau unboxing. Nah, ini oleh-oleh dari ibu mertua saya ya. Kebetulan memang mertua saya itu asli orang Solo. Nah, kebetulan kemarin itu suami baru mudik ya, ada keperluan keluarga. Nah, ini pulangnya saya dibawakan ini ya. Ibu mertua saya itu memang baik banget ya. Dia tahu sikon saat ini kan sedang musim hujan dan pancaroba. Jadi saya ini dibawakan rempah-rempah untuk bikin jamu gitu ya teman-teman. Nah, ini lengkap sekali saya dibawakannya ada. Nah, ini testernya nih teman-teman ya. Seperti ini. Mungkin khasiatnya banyak ya, cuma saya kan tidak paham. Jadi nanti saya mau bikin aja buat persediaan ditaruh di kulkas gitu teman-teman ya. Ada jahe, kunyit, daun salam, daun serai, asam jawa, kemudian jeruk purut ya, jeruk apa itu ya, jeruk nipis kali ya, kemudian ada gula merah. Nah, ini macamnya seperti ini dan tadi testernya ya teman-teman, ini tinggal dieksekusi aja. Sudah disiapkan itu testernya, isinya yaitu rempah-rempah yang tadi ada di luar ya teman-teman. Nah, ini tinggal direbus, disaring, lalu diminum. Ya paling enak mungkin ditambahkan madu ya teman-teman. Jadi biar ada berasa manisnya itu nggak cuma dari gula aja, dan madu juga kan baik buat kesehatan karena kan banyak khasiatnya. Oke teman-teman, lanjut aja. Setelah itu saya mau jemur pakaian. Biasa ya teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga yang tidak jauh-jauh dari aktivitas dapur, sumur, dan juga aktivitas antar jemput anak. Nah, ini cuciannya sudah dikerjakan pada saat malam hari teman-teman ya. Biasanya saya itu kalau nyuci itu start itu dari sekitar jam 4 asar ya teman-teman, jam 16. Nah, nanti sampai ba'da isya. Lalu kalau masih ada saya sudah kecapean dan sudah agak malam, saya tunda lagi subuh hari. Jadi pagi-pagi ini enak teman-teman, tinggal dijemur. Nah, ini lanjut aja sambil sambil ini ya teman-teman, masak gitu. Ini saya bikin capcay sosis ala-ala karena kan ada sayuran capcay, kalau nggak cepet-cepet dimasak takutnya keburu layu ya teman-teman. Jadi ya udah apa adanya aja seperti ini, dan ini tempe saya cemek-cemek gitu ya teman-teman, nggak usah goreng gitu. Oke, setelah itu ini jemput sekolah. Saya karena tadi kan sudah lumayan ya teman-teman sambil nyuci, masak, dan aktivitas lainnya. Lalu waktu nggak terasa ini udah jemput sekolah dan persiapan cari snack untuk besok field trip. Nah, ini lagi lihat-lihat permen. Sebetulnya saya kurang suka ya teman-teman kalau anak itu terlalu jajan yang manis-manis karena gigi ya teman-teman. Saya itu menghindari gitu, takut giginya kropos, rusak atau karies gitu kan makan gula kayak gini. Walaupun sikat giginya rutin, tapi kalau untuk yang manis-manis itu agak-agak saya tentang ya teman-teman, karena menjaga gitu kan, biar bagaimanapun kalau sudah ngalami sakit gigi itu Masya Allah luar biasa teman-teman ya, jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja hampir nggak sanggup gitu nahan sakitnya.
Dan biaya ke dokter gigi juga nggak main-main ya teman-teman. Ada harganya gitu, beda dengan ke dokter umum. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ini lanjut aja, anak saya ngambil yogurt. Kalau yang kayak gini-gini masih saya bolehkan ya teman-teman, yogurt, Yakult, susu gitu masih bebas ya. Karena ini menurut saya makanan yang tidak terlalu beresiko lah ya, walaupun ada manis-manisnya, tetapi kan tidak berlebihan kita memberikannya, diseimbangkan gitu teman-teman. Nah, memang menurut informasi angka kejadian ginjal, kadar gula tinggi, diabetes gitu kan, sekarang ini sudah mulai juga mengenai anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua harus selektif ya teman-teman, untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi pada anak-anak kita. Semua itu kan berawal dari pola hidup kita sendiri, dari pola makan, pola istirahat, pola pikir, dan juga pengaruh lingkungan. Jadi kita harus benar-benar selektif dalam memberikan nutrisi kepada anak-anak kita, baik makanan, vitamin, dan sebagainya. Jangan terlalu berlebihan, itu pun tidak baik, dan tidak diberikan juga jangan. Seperti itu ya, seimbang dan balance sih sebetulnya yang baik ya teman-teman. Nah di sini juga saya ambil kacang-kacangan karena saya besok ikut mendampingi, jadi saya ambil satu kacang almond. Ini lanjut aja, nggak tahu nih ya, saya mau nurutin bocil ini mau ngambil apa lagi gitu kan. Anak-anak kan kalau diajak ke Alfa aja udah senang banget ya teman-teman. Oke lanjut aja teman-teman ya. Ini malam harinya begitu mau prepare kok saya nggak punya tas yang agak besar teman-teman gitu kan. Yang simple tapi juga bisa muat isi kapasitas banyak. Akhirnya ini malam hari pergi ke outlet Gym Hani yang ada di dekat rumah. Nah, ini saya berencana beli tas ini ya, teman-teman. Ini simple, terus bisa digendong, jadi nggak ribet, dan dalamnya juga agak luas. Bisa muat mukena, atau juga make up, dompet, handphone, ini muat. Dan satu setel baju ganti pun muat ya, teman-teman. Jadi sangat efektif ya fungsinya tas cangklong itu. Tas gendong ya teman-teman, apa itu namanya, tas gendong ya teman-teman. Nah ini saya liatin ya teman-teman, model-model brandnya ini Gym Hani, modelnya seperti ini, dan dia harganya sangat terjangkau tetapi kualitasnya menurut saya oke ya teman-teman. Ya semua orang punya standar kualitas. Kalau ini kan termasuk kategori tas KW ya teman-teman. Beda lagi kalau kita udah berbicara tas-tas branded luar negeri itu kan udah harganya beda ya teman-teman. Kalau ini kan kita sekelas orang Indonesia yang kapasitas keuangannya menengah ke bawah lah seperti saya lah ya teman-teman. Udah punya ini aja saya udah bersyukur ya, karena dari kualitas juga bagus. Ini menurut saya setara, kalau bukan saya menyamakan dengan produk atau merek lain ya teman-teman yang lebih mahal dari Gym Hani, tapi menurut saya ini, saya nggak endorse ya teman-teman, karena saya sudah menjadi member di Gym Hani ini ya teman-teman. Saya tuh dari jam tangan, kemudian tas, kemudian dompet, ini semuanya saya pakai produknya Gym Hani. Dan saya nggak kecewa dengan produknya Gym Hani. Memang semua produk ada kelebihannya, dan Gym Hani juga nggak sempurna ya teman-teman. Pasti ada sisi kurangnya gitu. Tapi menurut saya dibandingkan brand-brand lain, di sini harganya lumayan miring dan kualitasnya sama gitu teman-teman. Nah di situ unggulnya, dan model-modelnya ini juga kece-kece ya teman-teman. Nggak kalah ini, bagus-bagus tuh ya. Ini aja seperti model Chanel ya teman-teman, tuh tadi yang ada tentengannya itu. Nah ini saya suka ya. Nah ini maksud saya ya. Nah itu kan KW-KW-nya ya, mirip-mirip ininya modelnya gitu. Oke teman-teman, ini keesokan harinya saya udah berangkat. Di sini sedang pendampingan oleh Bapak guru, membimbing anak-anak untuk murojaah surat-surat pendek, membaca doa, dan memberikan arahan-arahan pada saat nanti di tempat atau di lokasi outbound. Nah, di sini memang kita
rutenya itu kita mau outbound ke daerah Karawang, deket aja dari rumah ya teman-teman. Tetapi di sini juga dalamnya itu ada area kolam renangnya juga, jadi ada outbound dan kolam renang. Ya, anak-anak umur-umur level 1 seperti ini sedang senang-senangnya ya untuk outbound dan juga berenang gitu, main air. Nanti kalau sudah jenjang level yang lebih tinggi, akan ada lagi field trip-nya itu yang lebih edukatif untuk mereka. Nah, seperti ini suasana di dalam bis. Di sini didampingi oleh wali kelas dan juga guru studi. Nah, ini guru studi olahraganya. Kemudian yang di belakang itu pendampingan untuk anak yang istimewa. Jadi alhamdulillah di sekolah kami juga ada pelayanan sekolah untuk anak istimewa. Jadi pada saat mau berpergian seperti ini, beliau itu atau mereka itu maksudnya mempunyai pendamping khusus gitu ya di luar bu guru dan juga bu korlas. Nah, ini para bu korlas nih ya sedang duduk. Nah, alhamdulillah ini sudah sampai di lokasi karena memang tidak jauh dari sekolah atau dari tempat tinggal kami yang mayoritas orang Cikarang, hanya di Karawang. Jadi ya kurang lebih setengah jam juga sudah sampai ya teman-teman karena dekat sekali gitu. Nah, inilah salah satu kegiatannya. Ini anak-anak sedang menangkap ikan dan ini lanjut dengan edukasi keberanian dan mental anak ya teman-teman, seperti masih anak TK karena ini juga kan masih level 1. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mantengin channel YouTube saya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.